Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hermawan Pratama dengan partner saya Farhan. Nah, di sini kami tujuannya untuk membuat video sebagai mengetahui bagaimana proses kerja algoritma Dijkstra dan diterapkan di program. Nah, jadi tujuan kami begitu. Kemudian di sini adalah tampilan form aplikasi algoritma Dijkstra dengan graf simpul awal dan simpul tujuannya. Nah, di sini kami menggunakan DLP. Untuk definisinya saya akan menjelaskan bagaimana sih definisi dari algoritma Dijkstra tersebut. Ya, kita ketahui bahwa kita terapkan algoritma Dijkstra dalam sistem ini sangat bermanfaat. Salah satunya kita terapkan di sistem informasi geografis tentang penentuan jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra sangat bermanfaat. Dia mengetahui jalur yang terpendek apa saja begitu. Kemudian Dijkstra ini juga merupakan salah satu varian bentuk algoritma populer yang sangat banyak digunakan. Dan tujuannya juga untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil. Jadi dia akan mengetahui jalur terpendek tersebut menggunakan bobot atau nilai yang diinputkan sebelumnya. Jadi tinggal kita mengetahui dan dia akan arahkan mana jalur yang terpendek gitu. Nah, oke. Saya dan teman saya akan menjelaskan kode program dan kami sudah membagi proses pembagian tersebut. Jadi kita akan masuk ke kode programnya. Yang pertama, dalam proses algoritma Dijkstra tersebut, pertama-tama kita harus membuat prosedur di dalam aplikasi. Prosedur tujuannya untuk untuk mengoptimalkan suatu kerja dari sistem menggunakan algoritma Dijkstra gitu. Jadi prosedur pertama dia akan menampilkan tabel matriks ejikensi dengan memanggil prosedur matriks ejikensi begitu. Kemudian proses. Nah, prosedur proses ini untuk memanggil proses kerja algoritma tersebut gitu. Graf untuk menampilkan tiap-tiap simpul yang akan terhubung dengan nilai atau bobot yang akan ditampilkan. Nah, kalau simpul itu untuk menghubungkan antara simpul A dan simpul B. Inisiasi simpul dia menginisiasi bagaimana simpul tersebut akan terhubung atau tidak gitu. Matriks ejikensi atau MA ini merupakan mengetahui nilai bobotnya berapa, kemudian di convert ke into str atau nilai string dan dia tampilkan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini mempunyai batasan array variabelnya membuat batasan 0 sampai 5. Nah, seperti ini bobotnya 0 sampai 5. Jadi kita di sini tentukan adalah jumlah n-nya adalah 5. Nah, 5 akan nanti diakumulasikan dikurang 1 menjadi 4. Jadi ada nanti 4 proses perulangan. Kita masuk ke bagian tabel matriks ejikensinya. Nah, di tabel matriks ejikensinya ini ada terdapat beberapa variabel berupa I, J, C. Nah, I, J, C ini akan berperan penting untuk menginisiasikan sebuah simpul. Nah, di for pertama 0 to n, jadi dikurang 1 jadi 4. Jadi kita di sini 0 ketika benar dia tampilkan string get. Jadi C tambah 1 berarti C-nya itu tadi 0, 0 tambah 1 adalah 1, di bawahnya juga 0 tambah 1 adalah 1. Jadi vertex variabel C itu adalah 0. Nah, 0 berarti kita cek kalau 0 berarti kita bertujuan ke inisiasi simpulnya adalah vertex 0 adalah A. Jadi kita berawal dari simpul A. Jadi kita nanti 0 adalah simpul A gitu. Kita lanjut. Dia proses lagi 1. 1 di sini adalah 1 tambah 1 1 1 1 1 adalah B. Dia tampilkan adalah B. Berikutnya adalah 2 3 4. Jadi di sini dia menentukan nilainya dulu, dia tampilkan di matriks ejikensinya di sini A B C D begitu di tabel string get-nya. Jadi di sini looping lagi, di sini sudah 2, misalnya 2 tambah 1 adalah 3, jadi 3 itu adalah D begitu.
D ditambah lagi 1 jadi 4, jadi sampai D. Jadi prosesnya ya dari 0 1 2 3, berarti dari 0 itu A, B, C, D. D itu adalah ke bagian 3 begitu. Oke, selanjutnya sudah ditentukan tabelnya, nanti nilainya di sini akan muncul A, B, C, D, A, B, C, D dengan ketentuan ada nilai 0 ini batasan dari sini 0 gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian for. Ketika sudah ditentukan, kita masuk ke for berikutnya adalah I. Nah, I dan J. J ini sangat berpenting juga untuk menampilkan nilai dari tabel materi eksistensinya begitu. Dan diambil dari bobot. Kemudian I pertama adalah 0 to N, jadi N-nya tadi 5. Kemudian kita lanjut. Ketika benar 0, for pertamanya akan masuk ke for kedua. Nah, di for kedua ini akan dia proses berapa nilai tabelnya. Jadi ada namanya menentukan antara tabelnya baris dan kolom. Jadi di sini adalah 0 berarti baris pertama gitu. Di sini akan akumulasi untuk mengisi tiap-tiap kolomnya. Jadi begini, contohnya misalkan di sini ini baris, ini kolom 1 1 2 1 2 3 4. Jadi ada 1 2 3 4 5. Nah, itu baris, ini kolom. Nah, diisilah. Kemudian kita isi antara kolomnya, kita lengkapi dulu kolom dengan nilainya. Nah, kolom ini di sini string_get.cell. Nah, di sini tadi 0 baris pertama dengan kolom pertama adalah 0 tambah 1 0 tambah 1 1 1, karena kondisinya di sini 0, di sini 0 berarti 1 tambah 1 0 tambah 1 0 tambah 1 berarti 1 1. Jadi di convert ke into str. Nilai bobotnya adalah 1 1. Kita lihat 1 1 berapa? Oke, 1 1 ternyata bobot nilainya adalah 0. Berarti dia akan tampil bahwa di sini di baris pertama, kolom pertama nilainya adalah 0. Dia tampilkan 0. Oke. Kemudian kita lanjut. Di sini ketika bobot sudah ditentukan tadi 0. Nah, fungsi dari ini if ketika kita mendapatkan infinity atau tak terhingga, dia akan munculkan lambang tak terhingga. Nah, kemudian tadi ini for-nya adalah tadi sebelumnya 0, MA-nya 1 2 adalah tak terhingga. Jadi akan dia tentukan tak terhingga di sini. Jadi di baris, tetap masih di baris pertama. Di baris pertama di kolom 2 nilainya tak terhingga. Jadi fungsi if ini akan bekerja, dia tampilkan lambang tak terhingga. Kemudian 3, kemudian 2. Sekarang masih baris pertama 0 tambah 1 1. Jadi sekarang di sini 1 tambah tadi kan 1 tambah 1 2, jadi sini 2 tambah 1 adalah sampai ke 3 tambah 1 adalah 4, berarti 1 4 kita cek lagi di MA-nya 1 4 tak terhingga lagi, dia tampilkan di sini tak terhingga lagi, dia tampilkan lagi tak terhingga. Kemudian kita lanjut. Kita tampilkan lagi mana tadi itu. Oke. Oh ini. Kita lanjut. Di sini ada mana? Tadi kan 0 tambah 1. Jadi sekarang posisinya sekarang di sini 4 tak terhingga, sekarang berhenti. Jadi dia tampilkan bahwa posisi baris pertama kolom 1 sampai 4 sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Kemudian oke, kita lanjut, mohon maaf. Kemudian kita isi lagi di baris kedua.
Kalau baris kedua sampai kondisinya terpenuhi, sampai 4 begitu juga. Jadi di sini dia kerjakan dulu pertama, baru dia eksekusi lagi yang kedua. Jadi ketika kolom kedua terpenuhi semua, terisi semua nilainya, dia masuk ke lagi, jadi baris kolom 01 berarti baris 1 berarti baris kedua lagi, karena sudah nilainya di sini for pertama 1, jadi baris kedua di sini tetap di reset kembali, jadi di kolom 0 awal, jadi nanti akan menampilkan nilainya sampai terpenuhi matriksnya 4x4 gitu. Kita lanjut lagi ke from process. Di from process terdapat variable integer. Kemudian in if ini batasannya 99, n nya tadi saya bilang katakan tadi jumlahnya 5. Kemudian member adalah 1, no member adalah 0. Maksudnya member awalan ketika simpulnya terhubung, dan no member simpul yang tidak terhubung, begitu. Nilainya adalah 0. Nah, kita di sini memanggil matriks MA, nilai bobotnya, dengan nilai simpul yang tadi dia proses. Ini nilai simpulnya, tabel dari matriks eksistensinya. Kemudian di sini kita memilih, di sini ada namanya combo box 1.text. Maksudnya di sini ini combo box 1.text, ini combo box 2. Jadi kita tentukan, misalkan di sini kita tentukan A. Ketika tentukan A, jadi diproses dulu 0 masih benar, karena n-nya di sini 4 kurang 1 tadi, 5 kurang 1 4, jadi 4. Kemudian vertexnya ini 0 adalah A. Nah, 0 adalah A. Kemudian di looping lagi, dia kerja 1 adalah B, 2 adalah C, 3 adalah D, begitu. Ketika didapat S asal ini, dia dapat kita pilih dari sini misalnya A, dia kerjakan sudah bahwa 0 itu adalah A, dia tampilkan S asal sama dengan A, begitu. Dia eksekusi. Nah, itu maksudnya S asal. Tetapi harus memenuhi, dia proses terus perulangannya sampai kondisinya terpenuhi, dia tampilkan hasil dari kita pilih di sini adalah A, gitu. Kemudian begitu juga for 0 to n. Di sini sama hal yang tadi, kita tentukan misalnya tujuannya di simpul D. Kemudian di sini adalah masih awal 0 adalah A, belum, baru B adalah 1, C adalah 2, D adalah 3, dan 4 kondisinya terpenuhi. Oke. Kemudian ketika dia proses, di sini kita sudah tentukan misalkan D, bahwa di proses ini dia dapat bahwa dia masukkan S tujuannya bahwa di sini D, begitu. Variabel ini adalah D, dia proses. Kemudian lanjut di for ini I sama dengan 0 to n, jadi yang sama tadi, jadi n-nya adalah 4. From maksudnya no member this I sama dengan in if, maksudnya begini. Pertama kan kita akan mengompile sebuah program dari algoritma Dijkstra, begini. Nah, ini maksudnya yang tadi belum ada terjadinya antara hubungan antara simpul A dan simpul B. Contoh halnya begitu. Jadi dengan batasan nilainya itu tak terhingga. Ketika sudah ada terhubung, berarti sudah ada nilainya, dan sudah ada jadi member. Sebelumnya dia member, gitu. Maksudnya no member. Nah, ini maksudnya dari proses perulangan ini. Dia cek semua bahwa dalam kondisi awal program dikompil, no member, tidak ada simpul yang terhubung dengan kondisi nilai tak terhingga, begitu. Kemudian ketika n, from asalnya kita sudah tentukan adalah A, dia member. This-nya adalah awalan start A itu adalah 0, dia tampilkan 0. Seperti ini contohnya. Dia tampilkan 0. Ini. Oke, kita tentukan misalkan bobotnya tujuannya D. Oke, kita tentukan nilai bobotnya. Muncullah. Nah,
ini tadi dis 0 maksudnya awalan 0. Kemudian nilai ini baris pertama kolom 1 2 3 4. Nah, D adalah tak terhingga nilainya. Kolom kedua baris kedua, kolom kedua sampai baris keempat, kolom keempat matriks Dikensi. Nah, di sini saya tujuannya hanya menjelaskan matriks dengan fungsi prosedur dengan beberapa sedikit proses algoritmanya. Nah, kemudian untuk mengetahui ketika di proses jalur mana akan ditampilkan seperti ini, kenapa bisa muncul jarak terpendek antar ke A ke D adalah 32, backtrack adalah D, E, A. Jadi jalur terdekatnya adalah dari A, dari D ke E, A, begitu maksudnya. Jadi nanti teman saya akan jelaskan dengan proses kode programnya yang ini, yang bernama teman saya Farhan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan. Di sini saya akan melanjutkan kode program dari yang dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Hermawan. Di sini terdapat kode program perulangan while di mana current tidak sama dengan S tujuan. Current di sini adalah S asal dengan S tujuan adalah D. S asalnya adalah A, tidak sama dengan S tujuan D. Jika tidak sama, maka diinisialisasikan small sama dengan infinity atau 9999. Kemudian DC atau this current. Kemudian masuk pada perulangan for, di mana I 0 to N kurang 1 begin. If kondisi di mana perm I sama dengan non-member. Perm 0 di sini, karena di sini kita memilih simpul awalnya itu adalah A 0, berarti perm 0 sudah menjadi member. Maka if ke bawah sini tidak akan dieksekusi lagi. Kemudian masuk pada for I. For I sama dengan 1. For I sama dengan 1, perm 1 sama dengan non-member. Karena perm 1 itu belum dikunjungi, maka new D sama dengan DC tambah bobot current I, current atau current 1. DC di sini adalah dis current, di mana currentnya itu S asal, dis S asal sama dengan 0. Berarti 0 tambah bobot currentnya di sini, kita akan memilih currentnya adalah 0. Berarti 0,1, bobot 0,1. Bobot 0,1 itulah AB text. AB text adalah 23. Berarti DC di sini kan 0. Berarti 0 tambah 23. Kemudian dicek new D kurang dari dis I. Dis I di sini infinity atau dis 1 adalah infinity. Apakah 23 itu kurang dari 999? Jika kurang, karena di sini perintahnya benar, maka dia akan mengeksekusi dis I dis 1 sama dengan new D I. Maka dia akan mengganti nilai dari dis I dis 1 yang sebelumnya infinity menjadi new D I menjadi 23. Pre I sama dengan current. Pre 1 sama dengan current menjadi S asal atau 0. Kemudian dis I dicek apakah 23 itu kurang dari 999 atau small. Small di sini adalah infinity 999. Jika benar, maka small itu nilai dari small diganti menjadi dis I atau 23. Kemudian K menjadi I. I di sini kan 1. K menjadi 1. Kemudian masuk pada for di mana 2 to 4. If perm 2 sama dengan non-member, karena perm 2-nya belum dikunjungi, maka akan dieksekusi new D I DC. Di sini kan masih 0. Bobot current 0,2. Di sini 0,2. 0,2 di sini berarti AC text. AC text adalah 15.
Di sini 15, berarti 0 tambah 15. Kemudian dicek apakah new di sama dengan distance i. Distance i di sini kan tadi sudah didapat 23. Apakah new di i sini adalah 15. 15 itu kurang dari 23. Jika benar, maka dis i diganti 20 yang tadinya 23 menjadi 13. Menjadi nilai dari ACTX atau 15 menjadi 15. Kemudian pre 2 sama dengan current atau S asal sama dengan 0. Kemudian dis i tadi dapat 15. Apakah 15 itu small? Small yang tidak dapat adalah 23. 23. Kemudian dicek apakah 15 itu kurang dari 23. Jika benar, maka nilai dari 23 diganti dengan nilai dari dis i atau 15. Sekarang K-nya yang digunakan adalah K2 sama dengan 2 karena ini adalah bobot yang paling terkecil. Perulangan for ini digunakan untuk mencari bobot mana yang simpulnya yang terhubungnya paling terkecil dengan bobot di sampingnya. Kemudian diambil current-nya itu adalah bobot dengan node yang paling terkecil. Di sini masih didapat adalah bobot 2. Kemudian perm current sama dengan member. Current-nya di sini 0 sama dengan member, berarti bobot tersebut node tersebut telah dikunjungi. Kemudian setelah itu masuk pada current tidak sama dengan setujuan. Current di sini didapat lagi adalah K, berarti 2. 2 tidak sama dengan S tujuan. Jika benar, maka small infinity tetap. Dis current masih 0. Dis current masih 0. Dis sini sudah dapat 2. Berarti dis 2 berarti masih infinity. Berarti masuk pada for 0 di mana perm 0 non member. Di sini per 0 S asal adalah member, maka tidak dikerja, maka langsung pada for 1. Begitu seterusnya hingga didapat node terkecil. Kemudian setelah itu masuk pada perintah memo1.clear untuk menghapus teks dari memo tersebut. Memo1.line add ini digunakan untuk menampilkan jarak terpendek antar combo box 1.txt. Karena di sini kita memilih adalah A, maka di sini akan tampil jarak terpendek antar A ke combo box 2 yang dipilih adalah D, berarti KD adalah into str dis S tujuan. Di sini digunakan untuk menambahkan seluruh bobot terkecil dari terhubungnya node-node yang didapat pada algoritma Dijkstra. Kemudian masuk pada for i 0 to n kurang 1. Pada proses ini digunakan untuk mendapatkan backtracking atau node-node mana saja yang akan dilewati oleh simpul tersebut hingga mendapatkan simpul dengan bobot terkecil. Di sini deklarasinya semuanya jalur 0, 1, 2, 3 dan seterusnya adalah minus 1. Now sama dengan S tujuan atau 3. Memolens add backtrack yang adalah memolens add node vs tujuan. Di sini vs tujuan adalah tujuannya yaitu 3 atau D. Now S tujuan apakah 3 itu tidak sama dengan 0 atau A. Jika tidak sama maka akan masuk pada kondisi di mana for 0 n kurang 1 atau 4. Bobot now di sini adalah 3,
0 tidak sama dengan infinity. Bobot 3,0 tidak sama dengan infinity. Karena di sini perintahnya sudah salah dan menggunakan perintah n, maka tidak akan dieksekusi. Lanjut pada if jalur i tidak sama dengan lebih besar atau sama dengan 0. Karena perintahnya di sini salah, maka akan lanjut pada for, di mana i sama dengan 1. Kemudian masuk pada kondisi lagi, apakah bobot 3,1 itu lebih kecil dari sama dengan infinity, lebih kecil dari infinity, bobot 3,1. 3,1 di sini adalah BD text. BD text di sini nilainya adalah BD text adalah 98. Karena nilainya terpenuhi, maka dicek lagi i di sini adalah 1 itu tidak sama dengan S tujuan. Karena S tujuannya adalah 3, maka kondisinya benar. Kemudian jalur i adalah proses pengurangan dari dist now atau di jarak 3 dikurang dengan bobot now, i berarti 3,1 kurang dist. Karena setelah didapat nilainya tersebut, maka akan dicek kondisi apakah jalur i lebih besar atau sama dengan 0. Jika didapat, maka posisi now sekarang menjadi i atau 1. Kemudian memilih add node sama dengan f now, berarti 1, berarti dia b. F now, f1 sama dengan b. Setelah proses ini masuk pada prosedur MA. Di sini digunakan untuk menginisialisasikan bobot-bobot dari bobot 0,1 sampai bobot 4,4. Di sini terdapat nilai-nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada from prosedur inisialisasi simpul ini digunakan untuk menginisialisasi F0 itu sama dengan A, F1 itu sama dengan B, dan seterusnya. Kemudian pada prosedur simpul ini digunakan ketika pada saat memilih combo box. Ketika pada saat memilih combo box dengan teks A, maka pada combo box 2 otomatis simpul tujuannya itu dihilangkan huruf A. Apa tidak mungkin simpul awalnya A, simpul tujuannya juga A. Dengan begitu dihilangkan. Begitu juga seterusnya. B, C, D. Kemudian prosedur A2 klik ini sampai seterusnya digunakan untuk klik kanan pada klik kanan pada si node tersebut, maka diketahui node mana saja yang terhubung dengan node tersebut. Kemudian pada from prosedur button 1 klik diambil prosedur matriks adjacensi terlebih dahulu, kemudian dicek apakah AB text itu kosong dan AC text kosong. Jika masih kosong, maka inputkan seluruh bobot tersebut. Karena di sini telah diinputkan terlebih dahulu, telah ditentukan jumlahnya, maka di sini otomatis tidak digunakan. Kemudian else proses, dia masuk pada prosedur proses, kemudian pada prosedur matriks adjacensi. Pada button 2 klik ini, ya di sini button 2 ini adalah proses jalur di sini. Pada saat ditekan, dia akan otomatis memasukkan nilai-nilai yang telah dideklarasikan sebelumnya, yaitu nilai-nilai berikut ini. Dengan node-nodenya tidak dapat diklik atau visible-nya true. Kemudian masuk pada prosedur-prosedur tersebut. Kemudian from aktif ini adalah tampilan di mana pada saat
program pertama kali dijalankan, maka memo 1 lines-nya itu dihapuskan terlebih dahulu dengan semua node-nodenya itu tidak dapat ditekan, tidak dapat dilihat. Kemudian pada prosedur graf tersebut adalah proses di mana garis atau jalur yang menghubungkan antara node satu dengan node lainnya, seperti ini image 1 canvas pen color black ini adalah warna garisnya, image 1 canvas move to ini adalah di mana garis yang dihubungkan itu berada pada titik X, titik X sama dengan 141 dan titik Y 150 pada simpul A yang dihubungkan dengan simpul B, di mana posisi terakhirnya itu pada bagian X 426 dan Y 156. Kemudian kita tes jalankannya. Di sini ya kita jalankan program dari algoritma Dijkstra. Di sini terdapat 5 node, di mana terdapat A, B, C, D, E. Di sini kita memilih simpul awalnya yaitu A dan simpul tujuannya yaitu D. Kemudian kita klik jalur. Di sini terdapat beberapa angka yaitu yang telah dideklarasikan sebelumnya, di mana A ke B itu sama dengan 23, A ke C itu 15, A ke E itu 13 dan seterusnya. Kemudian kita lakukan proses. Di sini terdapat jarak terpendek antara A ke D adalah 32. Yaitu di mana A dia mengecek dari A itu ke node lainnya itu yang mana yang paling terkecil. Dia cek salah satunya yaitu A ke B 23, A ke C itu 15, A ke itu adalah 13. Karena node yang terkecil adalah A ke E ya, dengan bobot 13, maka A ke E yang dipilih. Kemudian untuk mencapai D, dia pada node E ini akan dicek lagi. E ini terhubung kemana? E ini terhubung ke C dan terhubung ke D. Karena di sini simpul tujuan yang kita pilih itu adalah D, maka E langsung mengambil node ke D dengan bobot 19. Maka bobot yang telah dilalui itu akan dijumlahkan, yaitu dengan nilai 32. Di sini backtrackingnya adalah node-node yang telah dilalui seperti AED. Ini terdapat proses AED dibalik menjadi DEA, adalah proses yang didapat yang paling terkecil. Di sini terdapat matriks adjacency. Matriks adjacency ini di mana terhubung node-node tersebut, seperti A ke A 0, A ke A, tidak mungkin A ke A terhubung ke dirinya sendiri, ada nilainya. B ke B, C ke D, C ke C, A ke B adalah 23. A ke B adalah 23, begitu sebaliknya B ke A adalah 23. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.